Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Keep Learning. Saya berdoa semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai jalur kritis. Nah, biasanya jalur kritis ini digunakan untuk mengetahui nih proses mana yang paling optimum. Nah, jalur kritis ini biasa disebut juga jalur terpanjang yang dicari dan yang didapatkan ya melalui pencarian ya, biasanya mencari selek yang paling sedikit atau biasanya bernilai 0 ya. Jadi dalam contoh sederhana ya, satu jalur kritis adalah suatu selek ya, yang dimana ada beberapa urutan aktivitas, dimana aktivitas itu tanpa fleksibilitas ya. Oke, biasanya yang pertama kali digunakan. Jadi ada beberapa langkah ya. Pertama kita identifikasi dulu nih kegiatannya, activitiesnya apa. Kemudian proyeknya apa aja. Nah, di depan teman-teman ya, sudah terlihat nih ya. Sudah terlihat ada aktivitas dari A sampai G. Contohnya ada proyek membangun rumah. Kemudian ada immediate predecessor atau aktivitas pendahulu dan expected time dalam hitungan jam. Bisa jam, hari, minggu atau bulan. Oke. Pada kasus ini contohlah jam ya, contoh. Oke. Di sini ada aktivitas ya, ada A sampai G seperti saya bilang tadi. Nah, contoh untuk aktivitas A tidak ada pendahulunya, B juga tidak ada pendahulunya, C itu pendahulunya A ya. Contoh misalnya ketika kita ingin membangun rumah nih. Nah, biasanya kan kita bangun fondasinya dulu atau atapnya dulu. Nah, ya. Atau dindingnya dulu. Nah, oke. Nggak mungkin kalau misalnya bangun rumah atapnya dulu, agak sulit ya. Tapi biasanya ya, orang bangun rumah tuh biasanya dari mulai fondasinya dulu, baru dimulai dengan dindingnya. Anggaplah C itu adalah dinding ya, contoh ya. Nah, kalau misalnya C itu dinding, berarti A-nya itu contoh, A dan B itu fondasinya. Nah, gitu. Jadi itu adalah aktivitas pendahulu, dan waktu yang dihabiskan atau waktu yang kira-kira diperlukan dari setiap aktivitas bisa dilihat ya, contoh A 8 jam, B 10 jam, sampai ke G 6 jam. Contohnya seperti itu. Oke. Langsung saja ya di dalam pertemuan ini ya. Kita akan pertama kali biasanya ya, bagaimana sih cara menyusun diagram PERT ya. Yang pertama kita identifikasi dulu nih aktivitasnya apa ya. Kita tentukan ya nanti tujuannya apa sih. Kemudian baru kita bikin diagram ya atau jaringan ya. Kemudian nanti kita hitung-hitung nih waktu untuk masing-masing kegiatan hingga pada terakhir ya. Kita akan menentukan tahapan dan jalur kritisnya. Oke, kita lanjut aja. Nah, di sini ada beberapa istilah yang digunakan ya. A itu activity atau aktivitas, T itu merupakan time atau waktu. Di sini ada IS, LS sampai ke LOF. Yang IS atau early start itu adalah waktu ketika semua tugas sebelumnya diselesaikan. Kalau early finish adalah waktu mulai terdekat dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Late finish adalah semua aktivitas yang diselesaikan tanpa menunda deadline. Dan late start adalah waktu yang berakhir atau terakhir dikurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Tanpa berlama-lama langsung saja yuk kita lanjut ke contoh kasus. Nah, di sini sudah ada ya tabelnya ya, sudah ada tabelnya. Ini adalah tabel dari activity schedule ya. Tabel yang nanti kita mau ngapain aja nih gitu. Oke. Dari sini, dari tabel ini, activity schedule ini kita mencoba untuk menyusun jalur ya. Kita akan mencoba mensketsanya ya, supaya mempermudah kita nanti ya. Kita coba dulu nih, jaringannya kita hitung dulu. Kita akan mencoba menyusun jaringan projectnya ya. Di sini ada start ya, sudah ada startnya. Yang mana nih yang dimulai terlebih dahulu ya? Kita lihatnya dari mana? Kita bisa lihat dari tabelnya ya. Yang pertama ya, teman-teman bisa lihat di sini ada aktivitas apa nih pendahulunya. Di sini ada aktivitas A dan B. Nah, itu nggak ada pendahulunya ya. Maka kita bisa tulis atau kita bisa gambarkan seperti ini teman-teman ya. A dan B
gitu. Oke. Kemudian selanjutnya ada aktivitas A, aktivitas B sudah, selanjutnya aktivitas C. Nah, aktivitas C ya membutuhkan A untuk dapat diselesaikan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya mau melakukan kegiatan C, harus ada kegiatan A-nya terlebih dahulu. Jadi selanjutnya kita gambar seperti ini teman-teman ya. C itu harus ada kegiatan A sebelumnya ya. Semoga dapat dipahami. Oke, selanjutnya setelah itu ya teman-teman, kita lihat dari D ya. Yang D itu membutuhkan A dan B sebagai pendahulunya. Oke, bisa dilihat. Oke, kita bisa lihat ya seperti ini ya. D ini membutuhkan A dan B. Kita kerucutkan menjadi satu. E memiliki aktivitas pendahulunya yaitu D. Selanjutnya F. F itu memiliki pendahulunya adalah dan E harus aktivitas C dan E harus dilakukan untuk membentuk aktivitas F. Ya, pendahulunya adalah pendahulu kegiatan C dan E. Nah, selanjutnya ya di yang terakhir G. G itu adalah pendahulunya E. Seperti ini teman-teman ya. Kita langsung buat saja. Nah, kemudian kalau sudah tidak ada lagi, berarti ini adalah aktivitas terakhir. Langsung saja digabungkan ke dalam kotak finish dua-duanya. Seperti ini. Oke. Begitu adalah cara penyusunan jaringan proyek. Oke. Oke, selanjutnya di sini sudah muncul ya, sudah ada jaringan dengan nodes aktivitas yang menampilkan huruf dan waktu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba perhitungan maju dan mundur. Yang pertama, kita akan mencoba menghitung majunya dulu ya, maju dulu ya. Oke, atau forward pass ya. Oke, kita lihat ya. Di sini ada nilai-nilai ya yang berhubungan dengan kotak-kotak ya, mohon maaf. Di sini ada kotak-kotak yang ada berikut dengan nilai expected time ya. Untuk A 8, B 10 sampai G 6 ya. Langsung saja. Di sini A tidak memiliki pendahulu sehingga waktu mulai juga paling awal adalah 0. Oke. Kemudian karena memiliki 8 jam untuk diselesaikan, jadi waktu selesai yang paling awal adalah 8 ditambah 0 sama dengan 8. Jadi seperti apa? Jadinya seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu ya. 8 tambah 0 sama dengan 8. Kan lihat ya, waktu immediate predecessor-nya sama dengan titik-titik atau 0. Oke. Sama nih B. Aktivitas B juga sama ya. Memiliki waktu paling awal 0 dengan waktu aktivitasnya 10. Oke. Nah, oke. Jadi dia akan memiliki waktu selesai paling awal sama dengan 10 ya. Mau aja ya. Karena B 0 tambah 10 gitu. Sama dengan 10. Langsung saja kita masukin. Oke, C. Nah, C membutuhkan A untuk diselesaikan sebelum dapat memulai C. Nah, karena waktu selesai paling awal untuk A adalah 8, maka waktu awal ya, waktu paling awal C yang dapat dimulainya adalah 8. D itu membutuhkan aktivitas A dan B terlebih dahulu. Oke. Di sini kita bisa lihat ya, ada 8, ada 10 nilainya. Ambil adalah yang paling tinggi. Jadi waktu selesai yang paling tinggi adalah waktu yang dapat diambil. Jadi di sini totalnya ada 8 dan 10, yang diambil adalah 10 teman-teman ya. Menjadi waktu terawal pada aktivitas tersebut. Jadi 10 ya, 8 ditambah 10. Jadi sama dengan 18. Oke. Langsung kita masukin aja seperti ini. Oke. Lanjut ya. Kalau E gimana untuk E? Ya, sama juga ya. Kalau E pendahulunya satu aja nih, yaitu D.
sehingga langsung saja ya dapat dimulai dari dari yang paling awal ya. Oke, di sini adalah 18 ya. Jadi 18 ditambah dengan 10 ya, sama dengan 28 ya. Oke, seperti ini ya. Kemudian selanjutnya F ya. Untuk F memiliki pendahulu ya. Oke, pendahulunya ada dua nih, C dan E ya. C ini nilainya 21 dan E ini nilainya 28. Jadi yang diambil adalah yang paling tinggi ya, sama dengan 28 ditambah 7 ya, sama dengan 35. Oke. Udah bukan? Bukan? Oke, selanjutnya yang terakhir adalah G ya. Oke. Yang di sini ada G. Yang terakhir G juga dapat dimulai ya dari sebelumnya. Aktivitas sebelumnya adalah aktivitas E yang tentunya nilainya adalah 28. Ya, 28 itu taruh di kotak tengah-tengahnya ya. Oke, jadi 28 ditambah 6 sama dengan 34. Oke. Jadi kita bisa lihat ya. Sudah dapat nilainya terakhir ya, ada 35 dan 34. Yang diambil adalah nilai yang paling tinggi, 35. Jadi dapat dikatakan ya bahwa waktu penyelesaian proyek ini adalah 35 jam. Contohnya seperti itu. Selanjutnya tadi maju, sekarang kebalikannya mundur ya. Oke. Di sini perhitungan mundur dengan rumus latest start sama dengan adalah latest finish dikurangi dengan waktu. Oke, langsung saja ya. Berapa lama? Terakhir ya, tadi waktu penyelesaian proyek totalnya adalah 35 jam ya. Jadi waktu penyelesaian terakhir untuk aktivitas terakhir kita beri nilai 35. Oke. Jadi di simpul titik akhir F dan G kita beri nilai 35. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita coba memperoleh waktu mulai dari yang terakhir dengan mengurangkan waktu aktivitas dari waktu selesai. Untuk G, waktu mulai terakhir adalah 35. Jadi 35 dikurangi 6 ya. Jadi 35 dikurangi 6 dia menghasilkan nilai 29. Oke. Itu juga untuk F ya. Oke. Nah, sekarang E itu mempunyai dua penerus ya. Oke, dari F dan G ya, dengan masing-masing nilai 28 dan 29. Jadi untuk sekarang, untuk mundur ya, cari nilai yang paling kecil, atau kita bisa lihat di sini adalah 20 berapa? 28 ya. Jadi 28 dikurangi 18 dikurangi 10 sama dengan 18. Nah, di D hanya memiliki satu penerus, yaitu adalah E ya. Sebelum D jadi E dulu kan, satu doang, satu penerus ya. Jadi waktu selesai terakhir E ya sama dengan 18 dikurangi 8 sama dengan 10. Selanjutnya C. Nah, C ini diawali atau diselesaikan dari memiliki satu penerus lah contohnya ya, yaitu F. Nah, F itu nilainya adalah 28. Jadi 28 dikurangi 13 sama dengan 15. Oke. Kemudian lanjutnya adalah A ya. A ini memiliki nilai di C dan D ya. C dan D membentuk A ya. Nilainya pilih yang paling kecil ya. Sini adalah 10 ya, yang di D ya. Jadi 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Jikalau B itu memiliki satu penerus, yaitu D dengan nilai 10. Jadi nilainya sama dengan 10 dikurangi 10 sama dengan 0.
Alhamdulillah ya, sudah selesai semua ya, kotak-kotaknya sudah terisi. Oke. Nah, selanjutnya kita mencoba untuk langkah selanjutnya ya. Kita mencoba mencari nilai slack ya. Oke, di sini ada dua rumus ya. Yang pertama, LS dikurangi IS atau LF dikurangi IF. Langsung saja yuk. Oke. Nah, di sini ya, untuk yang pertama ya sudah ada ya, 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Kemudian 10 dikurangi 8 sama dengan 2 juga. Jadi slack-nya sama dengan 2 nilainya. Oke. Kemudian selanjutnya slack B sudah jelas ya. 0 dikurangi 0, kemudian 10 kurang 10. Untuk yang slack B, 0 dikurangi 0, kemudian 10 dikurangi 10. Jadi slack-nya sama dengan 0. Oke. Selanjutnya untuk nilai C ya. Untuk C kita bisa lihat ya, ada 8, 15, 21, dan 8. Nah, nilainya atau slack-nya sama dengan 7. Oke. Kemudian the next ya, yang bawah yang D ya. Lanjutannya yang D sama kita bisa lihat ada 10 dikurangi 10, 18 dikurangi 18. Tentunya nilainya sama dengan atau slack-nya sama dengan 0. Berapa nilainya? Oke, sama juga ya. Karena 18 sama 18, 28 ya, otomatis nilainya atau slack-nya sama dengan 0. Oke. Selanjutnya kita naik ya dari E ke F ya. Ke F juga sama nih ya. Antara 28 35 dikurangi 35 totally sama dengan 0. Oke. Dan the last but not least ya yang G ya. 28 dikurangi 29, 34 dikurangi 35 sama dengan 1 ya. Nah, dari sini kita bisa ketahui ya bahwa terdapat nilai slack ya. Di sini ada beberapa kegiatan yaitu atau beberapa aktivitas, yaitu aktivitas B, D, E, dan F ya. Dari sini dapat diketahui bahwa aktivitas B, D, E, dan F itu tidak dapat ditunda sama sekali ya. Jadi jalur kritis di sini berada pada aktivitas B, D, E, dan F. Oke, sampai juga kita di akhir perjalanan. Alhamdulillah kita sudah mengetahui mana jalur kritis itu berada. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Yang salah datangnya dari saya pribadi, yang benar datangnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Khairul kalam, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.